Iya, benar. Berhubung di tengah keluarga masih sendirian ya Muslim itu, saya berusaha kalau bisa jadi Al-Quran yang berjalan buat mereka. Mungkin mereka nggak akan, belum atau bukan nggak akan, belum mau membaca Quran ya. Jadi ya saya berusaha menjadi seperti itu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beralih ke informasi selanjutnya, seorang dokter gigi mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam di masa awal masa pandemi tahun lalu. Dia temukan fakta-fakta bagaimana keselarasan ajaran Islam dan sains. Berikut inspirasinya. Ya, otomatis itu yang pertama banget, itu waktu itu saya struggle dari buta huruf bahasa Arab untuk jadi bisa baca bahasa Arab ya, itu struggle pertama saya karena kan sebagai mu'allaf yang pastinya kita mau belajar yang pertama kali kita pelajari kan Al-Quran ya. Nah kalau misalnya kita cuman baca terjemahannya aja kayaknya gimana gitu ya, sementara kan dibilang Al-Quran itu mukjizat ya terbesar gitu, yang Allah kasih untuk Rasulullah gitu ya, jadi saya kan ingin banget tahu itu ya, bahkan penyair-penyair saat itu aja berkata itu syairnya itu bahkan lebih dari syair-syair yang indah saat itu gitu ya. Jadi kalau saya cuma baca terjemahannya kan mungkin syairnya itu nggak kerasa ya, tapi kalau saya mulai bisa membaca dengan qalqalah yang betul gitu kan, dengan tajwid yang betul, pastinya kan dapat ya di situ gitu. Dan apalagi dibilang kalau Al-Quran itu juga asifah gitu ya. Nah ketika kita di samping orang yang sedang sakit atau diri kita sendiri sakit gitu, kalau kita bisa membacakan Quran dengan bagus gitu ya, dengan nggak bagus lah ya, paling nggak betul gitu ya, nah itu kan Masya Allah pasti kan keutamaannya tuh pasti lebih gitu ya, walaupun ya ketika kita masih terbata-bata juga kan kita dapat kebaikan malah 2 kali lipat dari yang lebih lancar mungkin ya gitu. Itu sih struggle pertama saya kalau bisa dibilang. Kalau soal gaya hidup, alhamdulillahnya saya orangnya kuper. Jadi di agama sebelumnya pun kalau soal misalnya pada dugem itu saya enggak, memang minum-minuman yang keras beralkohol itu saya nggak bisa. Saya pernah cobain, bagi saya yang dibilang manis kok Kak, ini manis kata adik saya, itu tetap bagi saya perasaan pahit gitu. Jadi saya nggak menginginkan itu gitu. Kemudian daging yang haram ya, babi dan sebagainya itu saya juga kalau ada pilihan lain waktu itu saya nggak akan pilih babi gitu. Nah jadi yang gaya hidup yang dulu tuh yang nggak terlalu lah, kemungkinan ya kalau boleh jujur sih mungkin lebih ke yang wanita-wanita lah ya, yang kita ngelihat ih cantik banget ya, itu bulu matanya bisa gitu misalnya, ternyata kan nggak boleh ya gitu, alis bisa gimana, ini ya udah apa adanya aja gitu kan, bisa di sulam atau apa gitu kan, ternyata nggak boleh kan gitu, dan sebagainya lah yang lebih ke dandan wanita itu. Dan ternyata kan sebaiknya muslimah itu semakin tidak terlihat, semakin tidak jadi pusat perhatian, itu yang lebih baik ya, karena kita tahu sendiri kan kalau wanita itu fitnahnya besar gitu sih. Jadi saya produknya pandemi. Produknya waktu baru syahadat, nggak lama kan di mana-mana lockdown, otomatis untuk ikutin kajian yang offline dan sebagainya itu sempat nggak ada dulu kan, sebelum akhirnya mulai rame yang virtual itu sempat bener-bener off banget kan. Dan di situ terus terang itu otodidak ya gitu ya sebenarnya, bener-bener yang kemarin sempat saya cerita juga kayak cuman katamin terjemahan Quran dulu aja gitu, sekedar karena pengen tahu banget isinya tuh apa gitu kan. Itu yang saya awali itu dengan seperti itu. Kemudian selanjutnya saya mulai tuh membuat list itu. Begitu saya lihat kok ternyata banyak banget yang harus dipelajarin gitu kan. Kalau misalnya saya nggak mapping gitu kan, nanti khawatirnya ada yang
tertinggal atau gimana. Jadi awalnya itu saya mapping dulu apa sih yang saya harus pelajarin. Yang pertama, kewajiban saya sebagai muslim kan harus sholat. Nah itu saya tuh harus yang pertama bacaan sholat saya harus bisa dulu, hafal dulu gitu kan, hikmahnya, keutamannya, semua kesalahan dalam sholat, mulai bukan dari sholat malah dari wudunya ya dari wudunya, taharahnya gitu kan, itu dulu yang saya pelajarin dulu gitu. Terus kemudian doa-doa itu saya doa sebelum ini, doa ini saya mapping semua gitu. Kemudian Asmaul Husna 9 dan artinya gitu udah saya tulis semua gitu-gitu. Nah itu termasuk hafalin saya surat, hadis itu udah dibawa. Terus nanti itu kayak saya nggak mau muluk-muluk sih, waktu itu selalu targetnya sehari ada satu dari itu semua yang saya hafal gitu misalnya, kayak gitu sih. Jadi kalau nggak digituin, khawatirnya saya terlena gitu, misalnya kayak gitu. Jadi udah misalnya hari itu minimal ada satu lah yang bisa saya hafal, nggak mau langsung satu surat, satu halaman atau gimana gitu. Waktu itu saya seperti even satu ayat pun gitu, itu nggak apa-apa gitu kan gitu ya. Jadi saya waktu itu saya mapping, terus waktu juga saya sediain gitu. Memang yang Quran itu setiap setelah sholat fardu itu insya Allah selalu buka Quran ya kalau bisa gitu. Terus habis itu selebihnya di waktu-waktu lain bacaan yang lainnya itu ngafalinnya gitu. Saya bawa buku kecil notes itu buat ngafalin doa-doa itu sepanjang itu, pokoknya itu bawaan saya waktu itu kayak gitu sih waktu cara hafalin pertama-pertama itu ya. Iya benar. Berhubung di tengah keluarga masih sendirian ya muslim itu, saya berusaha kalau bisa jadi Al-Quran yang berjalan buat mereka. Mungkin mereka belum mau membaca Quran ya. Jadi ya saya berusaha menjadi seperti itu gitu ya, yang berakhlak seperti Al-Quran lah ya, insya Allah gitu. Gimana caranya? Ya udah, bakti kita sama orang tua nggak boleh berubah kan, walaupun masih non muslim gitu. Kemudian terhadap orang lain sekitar itu saya juga menunjukkan gitu ya. Dan ketika saya misalnya sholat atau dan sebagainya ya, itu saya bersikap seperti itu. Ketika ada makanan yang disajikan, saya juga nanya sih, mohon maaf ini halal, ini dari apa, itu tetap saya tanyain sampai hari ini. Dan itu akhirnya mereka pun sendiri jadinya lebih menghargai saya gitu kan, ketika sebaliknya gitu ya, menyediakan apa semua itu mereka ini menghargai saya juga. Waktu-waktu udah tahu waktunya sholat, waktunya saya ngaji dan sebagainya, udah itu pasti anak-anak semua keluarga itu udah saya jam berisik ya, mami lagi mau sholat, mami ada zoom kajian gitu-gitu. Itu sih apa ya, sebenarnya nggak ada yang terlalu teror saya atau gimana sih, nggak ada sih ya. Jadi lebih kayak caranya halus gitu. Kayak misalnya, Kak, kamu udah jangan suka muncul lagi di medsos gitu, karena itu kamu hargain saya yang masih hidup, mama gitu ya. Jangan seolah-olah kamu buat agama kamu yang sebelumnya itu salah gitu. Sempat ada omongan seperti itu kayak gitu. Terus tapi kalau untuk hal lain nggak ada sih ya. Tapi ya paling kalau belakangan ini otomatis ya, kan saya medsosnya udah mulai terbuka untuk lebih banyak orang itu ya. Jadi ya komentarnya lumayan juga sih. Ada yang kalau misalnya belum dibales mungkin gimana gitu kan, atau dan sebagainya lah, dokter jangan ikutin yang ini atau apa gitu, dokter salah nulis insya Allahnya kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah sih saya berusaha positive thinking dan terima itu semua sebagai pelajaran ya, maksudnya nggak usah pakai jadi gimana baper, sakit hati atau gimana. Itu bersyukur masih ada orang yang menegur, bersyukur masih ada orang yang bermasukan. Dibandingkan dengan pujian itu justru akan membunuh kita kan. Tapi kalau orang memberikan masukan, kritik, itu justru sebenarnya yang bisa buat kita makin memperbaiki diri ya, jadi makin dekat sama Allah gitu sih. Iya.
Iya, saya salut sama teman-teman mualaf. Ya, saya tahu lagi Mbak Maryam juga ya, maksudnya perjuangannya itu luar biasa, bahkan banyak yang jauh lebih berat gitu perjuangannya dari saya. Semoga bisa tetap istiqomah ya, gitu, tetap kayak dibilang juga kan, kalau kita udah di jalan yang betul, itu berlari sekencang-kencangnya gitu. Kalau udah kita di jalan Allah, kita berlari sekencang-kencangnya. Kalau kita lelah, ya bolehlah jalan. Kalau kita lelah lagi, bolehlah jalan lebih pelan lagi. Kalau perlu merangkak, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting, saya berharap nggak boleh kita balik arah atau kita berhenti gitu. Jadi itulah yang kalau saya pikir di depan itu jalan masih panjang ya gitu, dan yang kita dihitung itu bukan sekarang. Jangan puas dengan pencapaian kita saat ini gitu, karena nanti kita yang dihitung adalah di akhirnya itu gitu. Jangan sampai sekarang kita dapat hidayah, kita bisa hijrah gitu, tapi nanti berakhir dengan kita kufur, lalu kita malah ditolak sama Allah, bocor amalan, tabungan amalan kita bocor. Itu yang paling saya khawatirkan, takutkan gitu ya. Semoga apapun yang kita lakukan, semua penderitaan perjuangan kita itu nanti malah justru bisa jadi bekal kita ke akhirat gitu, sebaik-baik bekal di akhirat gitu. Nggak malah kita yang sekarang ini mungkin bisa bersiar, bisa dakwah, tapi nanti kita yang ditolak oleh surga gitu. Itu yang nauzubillah min dzalik, gak mau kayak gitu. Itu sih, semoga teman-teman tetap kuat ya. Itu. Oke. Insya Allah. Ya, oke.